Selamat sore, bersama saya Agung Surya Gumelar dan kami lagi bertemu lagi dalam acara Beyond Education Podcast, di mana kami selalu menemani Anda semuanya viewers di rumah, apalagi sekarang lagi pandemi ya. Ditambah nggak boleh mudik. Jadi Anda akan banyak waktu di rumah dan jangan sia-siakan waktu Anda di rumah. Bagi orang-orang yang zaman sekarang ya, kalau misalnya dulu kan kita di rumah tidak bisa ya, karena dulu itu terbatas teknologi dan lain-lain. Tapi kalau sekarang di rumah itu tetap bisa menambah ilmu. Salah satunya adalah dengan menonton Beyond Education ini. Dan jangan lupa kita itu selalu update 2 hari sekali ya, 2 hari sekali, dan dinyalakan saja loncengnya. Terus jangan lupa ketika dirasa bermanfaat silahkan share dan subscribe. Dan kalau misalnya mau ada yang tanyakan silahkan, kalau misalnya ada yang mau disampaikan, kalau misalnya ada yang mau bertemu dengan kita atau bagaimana, silahkan langsung saja, ada di bawah link deskripsinya, ada di situ WhatsApp-nya, ada juga Telegram-nya, dan ada juga link Google Form atau emailnya di situ aja. Dan kita akan komunikasi lewat situ saja. Dan pada hari ini saya bersama dengan Pak Doni lagi. Halo teman-teman semuanya. Waduh, ini kayaknya udah bawa Lebaran nih Pak. Iya, bentar lagi ya. Bentar lagi ya, boleh mudik Pak. Iya, nggak boleh mudik lagi. Iya, nggak boleh mudik dan pembatasan gitu kan yang. Ini mudik apa pulang kampung nih? Ya, ini sama aja sih Pak. Tapi katanya boleh mudik sebelum tanggal itu untuk gitu. Okay. Tapi ngomong-ngomong tentang Lebaran nih, persiapannya gimana Pak tentang Lebaran Pak? Ya, karena dilarang mudik, ya berarti kita Lebaran di rumah masing-masing. Oh iya, tapi kalau misalnya kita berbicara persiapan nih Pak ya, padahal persiapan itu kan ada orang yang jauh-jauh tuh. Jauh-jauh hari dia mempersiapkan gitu. Atau juga orang yang senangnya itu besoknya berangkat, malamnya nyiapin gitu kan. Iya. Ada juga orang yang memang dia tidak acuh tak acuh dengan persiapan, dan kebanyakan orang sih kalau yang saya alami apa ya, ketika saya berbicara masalah preparation gitu ya, atau dalam kehidupan preparation, misalnya saya tuh lebih suka dengan yang namanya spontanitas. Okay. Soalnya kadang kalau yang dipersiapin itu kadang ya Pak ya, kadang ketika kita mempersiapkan sesuatu, yang ada itu nggak jadi. Terlalu banyak persiapan. Nah, kira-kira tentang persiapannya dalam kehidupan itu seperti apa sih Pak? Maksudnya apa yang kita harus lakukan itu untuk persiapan kita dalam menentukan masa depan, misalnya menentukan sikap dengan terkait persiapan ini kayaknya harus dibahas nih Pak sehari-hari ini. Oh, penting banget. Bagaimana dalam persiapan? Ya, jadi gini, kita kan jarang ya dari kecil hingga dewasa gitu diajarkan oleh orang-orang dewasa di sekeliling kita bagaimana mempersiapkan kehidupan kita. Karena memang sejak kecil kita hanya sekedar menjalani rutinitas saja. Kita tidak pernah misalnya diajarkan untuk memikirkan masa depan kita. Oleh karena itu ya boro-boro kita memikirkan preparation. Kita tidak pernah diajarkan, kita tidak pernah menentukan apa tujuan kehidupan kita di masa depan sejak kecil. Akhirnya ya kehidupan kita hanya sekedar mengalir. Nah ini kan menjadi kebiasaan gitu. Dari kecil kita tidak pernah diajarkan, ya sudah kita menjalani kehidupan kita hanya sekedar menjalani rutinitas. Jadi apa yang Agung bilang tadi ya benar. Agung lebih senang yang spontanitas. Ya saya juga. Karena tidak pernah dibentuk gitu. Karena kan orang ketika melakukan sesuatu kalau tidak dibiasakan, akhirnya ya dia akan kesulitan untuk melakukannya. Kita kalau sudah dewasa ini, apa yang kita lakukan ini sudah secara autopilot saja, sudah ada di alam bawah sadar kita saja gitu. Nah, tetapi kan kita tidak pernah berpikir gitu, alam bawah sadar kita ini akan membawa kita kemana? Apakah ke tempat yang kita inginkan, atau malahan ke tempat yang kita tidak inginkan? Nah, disinilah kita akan membahas betapa pentingnya kita melakukan persiapan dalam menuju masa depan kita.
Jadi persiapan itu sebenarnya penting. Penting banget. Namun sayangnya kita nggak ada pernah diajarin dari kecil gitu ya. Jadi kita sudah memiliki kebiasaan yang solid gitu. Iya. Dan betul, untuk betul. merubahnya, menghancurkannya itu susah banget. Kalau kita tidak memaksa diri kita untuk berubah, pastinya kita akan kembali ke kebiasaan lama kita. Ya apa-apa kita lakukan secara spontanitas. Kalau spontanitasnya benar, kalau salah, Iya. karena kan spontanitas nggak mikir, ya sudah berjalan aja, mengalir saja gitu. Ya ibarat kita mau berpergian gitu ya, lakukan perjalanan. Misalnya ya contohnya kita mau ke Bandung, Mau mudik. pasti kan kita butuh melakukan persiapan. Kita akan checklist tuh apa-apa saja yang perlu kita bawa, agar nanti ketika sudah sampai di Bandung tidak ada yang kelupaan. Misalnya nih, kelupaan hal yang simpel aja nih, kita kelupaan alat mandi. Coba sampai di Bandung kita kelupaan alat mandi, sabun nggak bawa, odol nggak bawa, sampo nggak bawa. Akhirnya kita di sana kebingungan, mau keluar udah mager untuk beli. Nah di sini kan kita harus memikirkan persiapan ini, itu nggak bisa main-main. Bayangin mau ke Bandung aja, persiapannya harus kita benar tata dengan rapi. Apalagi persiapan dalam menghadapi kehidupan kita. Iya. Setahu saya sih kalau misalnya dulu saya pas waktu kecil Pak ya, itu paling diajarin persiapan apa? Iya, hanya sekedar menjalani instruksi gitu kan. Jadi kita tuh tidak diterangkan pentingnya persiapan itu, tapi hanya diinstruksikan saja. Misalnya contoh mandi gitu kan. Nah, tapi tidak ada yang menjelaskan bahwa kenapa saya harus mandi gitu. Atau misalnya siap-siap mandi, hanya instruksi yang membuat kita itu memang ya seperti itu, dan lama-kelamaan ya udah seperti itu aja. Dan kita nggak tahu kenapa harus mandi jam segitu, kenapa nggak nanti aja gitu. Oh gitu. Jadi dari kecil juga dibentuk tentang pemahaman persiapan juga penting gitu kan. Penting karena kan seseorang itu dibentuk dari kebiasaannya yang sudah sejak kecil dia lakukan. Kalau sejak kecil kita tidak pernah mempersiapkan anak-anak kita dalam menjemput masa depannya, ya jangan heran gitu kalau anak-anak kita ketika dewasa dia menjadi orang-orang yang kebingungan. Makanya jangan salahin kok anak saya sering berubah-ubah ya. Bukan salah anaknya, nya nggak ngajarin gitu. Agar anak-anak ini dapat istiqomah di dalam dia menuju masa depannya. Karena nggak pernah diajarkan, ya anak-anak ini kan hanya sekedar menerima. Iya, diinstruksikan, kamu masuk sini. Kenapa saya harus masuk sini? Benar. Kayak saya aja dulu gitu, saya memilih kuliah di dunia pariwisata. Orang tua saya bingung, kok kamu pariwisata sih? Kenapa nggak manajemen? Kan ayah sama bunda lulusan manajemen, jadi saya harus sama gitu dengan orang tua saya. Saya waktu ditanya kayak gitu, ya saya bingung juga kan jawabnya. Ya saya kenapa ngambil dunia pariwisata, karena saya menghindari matematika. Udah jawaban saya itu aja gitu. Nggak ada preparation yang lain. Nggak ada preparation yang lain. Iya, kalau dipikir-pikir kita seperti itu ya. Iya. Nah akhirnya kan ketika saya sudah dewasa, saya bingung gitu. Saya mau ngapain nih? Apa nih potensi yang saya miliki? Bakat yang saya miliki ini apa gitu? Yang saya bisa kontribusikan? Karena kadang orang-orang dewasa hanya sekedar memberi arahan kepada kita, kamu harus menjadi orang sukses. Sukses itu juga bukannya ini ya, orang yang bisa bermanfaat bagi sesama, tapi sukses itu ketika kita memiliki uang yang banyak, mobil, materi yang banyak, itu ukuran sukses. Terus saya dibandingin lagi, kok sepupu kamu kaya, kamu kurang. Nah ini kan bukan menjadi motivasi buat saya gitu, malah jadi kok merendahkan gitu kan. Malah jadi downgrade. Iya.
Nah, sudah kita tidak diajarkan caranya menjadi orang kaya bagaimana. Iya, preparasinya seperti apa kita nggak tahu persiapannya kan. seperti apa. Ketika kita dewasa, kita dengan misalnya anaknya dibandingkan gitu. Kok kamu nggak seperti dia? Wah, Iya. bapak sendiri ngajarin kagak? Nah, ya tapi kan saya belum menemukan kata kok nggak diajari gitu. Iya, dulu kita mah iya aja Pak ya. Iya. Tapi setelah berjalannya waktu, saya baru menyadari gitu, yang namanya orang-orang sukses itu sudah mempersiapkan sejak sedini mungkin. Nah, tapi yang dipersiapkan itu sesuai dengan potensi mereka, bukan hanya hasil akhirnya aja berupa materi atau uang. Itu hanya bonus gitu, setelah mereka melakukan yang terbaik gitu di dalam kehidupannya. Nah, tetapi kan kita kebanyakan hanya fokus terhadap hasil gitu. Iya, harus besar warnanya. Iya. Nah, akhirnya ketika hasil kita tidak dapatkan, kita dianggap kurang sukses. Nah, ini kan sangat apa ya? Nggak fair dong buat anak-anak kita gitu. Sudah dari kecil nggak diajarin. Bagaimana dia mempersiapkan kehidupannya, dia hanya disuruh sekolah, setelah dia lulus sekolah disuruh kuliah, dan setelah lulus kuliah disuruh kerja, ya sudah, kayak gitu aja gitu. Dan dia anggap anak itu atau kita sebagai orang dewasa itu udah paham gitu ya. Iya. Dan menganggapnya seperti itu, sayangnya gitu kan. Padahal kita juga kalau misalnya memiliki supporting atau memiliki orang tua yang mengajarkan bagaimana sih persiapan itu, mungkin kita juga lebih nyaman gitu ya. Benar. Saya pengen jadi ini, saya harus nyiapin ini. Ya ada lah gitu ya dalam kita benak-benak untuk cepat meraih kesuksesan itu atau misalnya tujuan itu gitu. Jadi kan persiapan itu termasuk dalam rangka ikhtiar kita. Kan Tuhan sudah menyebutkan ya, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya. Nah, jadi yang namanya persiapan itu ya langkah awal gitu di dalam kita melakukan ikhtiar. Kan ikhtiar ini kita tidak bisa bonek ya, bondo nekat gitu. Oh udah deh, pokoknya aku modal ini aja, berani gitu. Menyongsong masa depan gitu kan. Nah, akhirnya dia di tengah jalan menemukan hambatan, kesulitan, rintangan. Tiba-tiba patah semangat gitu. Goyang gitu. Akhirnya dia melupakan cita-citanya dia. Karena dia merasa kayaknya gue gak berbakat nih. Kayaknya gue kurang pinter nih. Kayaknya gue kurang siap nih. Ya kurang siap ya benar. Iya benar. Karena nggak pernah dipersiapkan gitu. Tapi kalau kurang berbakat, kurang pintar, itu yang masih patut dipertanyakan. Karena belum tentu gitu. Orang yang senang melakukan persiapan, dia akan mengalahkan orang yang pintar. Yang rajin, yang tekun gitu ya, meskipun dia standarnya biasa-biasa saja gitu ya, tapi karena dia mempersiapkan diri gitu dan berikhtiar untuk mencoba untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ya minimal ada maksudnya kelihatan gitu sedikit-sedikit. Iya, karena orang yang melakukan persiapan dia adalah orang yang serius untuk meraih masa depannya. Dia nggak main-main. Dia akan melakukan yang namanya checklist secara detail apa saja yang dia butuhkan agar dia tidak mengalami hambatan yang signifikan gitu. Kan kebanyakan orang kenapa berhenti? Karena dia merasa hambatan yang ada di depannya itu sulit dia atasi. Akhirnya dia merasakan ini waktunya yang tepat untuk saya berhenti. Padahal yang namanya orang gagal itu adalah orang yang berhenti berikhtiar. Tetapi orang nggak bisa disebut gagal kalau dia masih terus melangkah. Meskipun dia misalnya bangkrut, ikhtiar lagi, bangkrut lagi gitu ya. Belum gagal gitu. Iya, tapi kan kita kadang suka gampang gitu menyebutkan orang gagal. Misalnya orang bangkrut nih pertama kali, wah kamu gagal. Kamu sulit untuk menjadi orang sukses. Nah, itu sebenarnya udah
apa ya, niat yang salah gitu. Udah tahu orang terpuruk, kita malah nambah-nambahin gitu. Iya betul. Ya. Gagal pertama kali, kedua kali, ketiga kali itu belum saya sebut gagal. Kalau dia masih terus melangkah. Tapi kalau dia disebut gagal, kalau dia berhenti sama sekali, dia merasa ya sudah, ya memang gue ditakdirkan seperti ini nasib gue. Gitu. Bisa jadi orang itu dikatakan gagal ketika dia gagal, dia tidak mempersiapkan lagi untuk hal selanjutnya gitu ya Pak. Iya benar. Jadi ketika gagal, maksudnya ada orang masih gagal terus mempersiapkan lagi untuk hal selanjutnya, gagal lagi nggak apa-apa, mempersiapkan lagi persiapan itu. Iya benar. Dulu saya pernah mengikuti sebuah seminar ya, seminar motivasi gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin memiliki usaha, ya sudah, langsung buka aja. Anggap aja seperti ibu-ibu sama bapak-bapak lagi mau buang air besar ke kamar mandi. Oh maksudnya dibuang lupain gitu. Iya, bayangin diperumpamakan seperti itu gitu. Akhirnya kan saya dalam hati, emang bisa gitu. Membingungkan juga. Iya, emang nggak perlu kita teliti dulu usaha apa yang kita ingin terjuni gitu. Waktu saya tanya ke ininya, ke motivatornya, maaf Pak, saya mau tanya, apakah seperti itu Pak? Apakah benar seperti itu? Kalau kita ingin membuka sebuah usaha, kita tidak usah mikir panjang, langsung buka aja, tanpa kita meneliti gitu. Apakah benar bidang usaha ini cocok bagi kita? Saya malah, ya Pak, kalau Bapak punya pola pikir kayak gitu, Bapak kapan bisa punya usaha? Saya malah digituin kan, saya merasa kayak diremehkan gitu. Ya memang saya belum pernah punya usaha, tapi akhirnya yang saya tahu banyak orang-orang yang terjerembab akibat dengerin motivasi yang seperti itu. Jadi buka banyak. Iya, dia buka tanpa dia memiliki ilmunya dulu, terus dia minjem uang ke bank tanpa adanya riset, akhirnya sudah. Dia nggak bisa mengembalikan utang ke bank, akhirnya kan dia dikejar utang, dikejar sama debt collector. Banyak akhirnya bertumbangan satu persatu teman saya. Waduh, gue nyesel deh kemarin, gue terlalu semangat banget beli ruko. Gue gue nggak mikir panjang gitu. Gue main beli aja gara-gara ngikutin si motivator, dia bilang ke kita kan udah beli aja ruko, terus ruko itu kita beli dengan pinjaman dari bank. Setelah itu kita bangun usahanya di dalam ruko itu, dan akhirnya usahanya lah yang dapat membayarkan utang kita ke bank. Simple ya. Wah, itu luar biasa tuh si motivator. Akhirnya kan banyak orang yang terkaget-kaget gitu. Ternyata apa yang motivator itu ucapkan nggak seindah apa yang terjadi di lapangan gitu. Iya benar. Akhirnya usaha yang dia lakukan di dalam ruko itu nggak berjalan dengan baik, gagal total, bangkrut. Akhirnya emang utang bank bisa nunggu dia ini lagi, kembali lagi seperti semula kan nggak bisa. Utang bank tetap lanjut, ya kan? Jadi kejar-kejar deh sama debt collector. Kebingungan lah dia akhirnya. Akhirnya ujung-ujungnya rukonya dikembalikan ke bank. Kan kasihan gitu. Kita kalau memberi motivasi juga kadang kita harus mikir gitu. Jangan sampai nih kisah sukses kita beritahukan kepada orang lain, kita anggap mereka akan sama seperti kita. Karena belum tentu juga orang yang nekat itu akan memiliki hasil yang sama gitu dengan orang lain. Karena kita kan tidak mungkin gitu kan, setiap orang memiliki kisah hidup yang sama gitu, yang indah semua gitu. Iya, nggak mungkin. Pasti setiap orang memiliki tantangannya di dalam kehidupan mereka masing-masing yang berbeda. Mungkin mentality kita berbeda. Mungkin orang lebih kuat secara mental, kita tidak. Nah di sini kan kita jangan menyamakan gitu. Akhirnya ketika kita menyamakan pasti akan jatuh korban. Dan pentingnya preparation tuh ada di situ ya. Wow, ada banget. Jadi bukan apa hasilnya yang kita share, tapi bagaimana sih persiapannya yang harus kita share.